Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zuraida, calon guru penggerak dari SMP Negeri 9 Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemilihan Ki Hajar Dewantara. Apa yang kita lihat pada gambar ini? Di saat belajar, peserta didik yang tertidur, kemudian dia merasa lelah, jenuh, sakit kepala, pusing, lesu. Apa yang terjadi? Pada gambar di atas, seseorang ini diibaratkan guru, dia mencangkul sepetak lahan, dan lahan itu masih banyak gulma. Sebagai seorang guru, kita harus membersihkan lahan-lahan tersebut agar bibit yang kita tanam tumbuh dengan subur sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan. Dalam pikiran kita bahwa sebagai seorang guru, kita harus menganggap bahwa peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyamakan rata mereka. Karena walaupun lahannya sama, bibit yang sama, bahkan bibit itu tidak bisa tumbuh subur seperti yang kita harapkan. Pembelajaran juga demikian. Sebagai seorang guru, kita harus memahami tidak semua metode yang kita gunakan itu cocok untuk setiap peserta didik. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memanusiakan manusia, dan kita harus bisa membuat peserta didik kita berbudaya, baik secara kognitif, cipta, rasa, dan karsanya. Dengan kata lain, bahwa guru hendaknya mempunyai keteladanan terlebih dahulu sebagai fasilitator dalam mengajar. Jadi Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa arti guru itu mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Dengan demikian, kita akan bisa menghasilkan peserta didik yang kreatif, kemudian penuh semangat dalam belajar, kemudian bisa dia turun ke lapangan, langsung pembelajaran itu kontekstual, seperti dalam contoh ini. Pada gambar yang di bawah itu ada seorang peserta didik yang langsung turun ke pemakaman, kemudian gambar di sebelahnya peserta didik langsung menanam. Bagaimana caranya menanam padi? Mereka langsung turun ke sawah. Jadi intinya mereka tak semangat dalam belajar, kemudian mereka punya motivasi dalam belajar. Bagaimana perubahan pikiran dan perilaku? Semboyan Tutburi Handayani itu harus diimplementasikan pada diri kita. Maka dengan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan generasi bangsa yang akan datang. Kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi menjadi instrumen perekat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, cinta religiusitas, dan spiritualitas. Untuk itu, guru juga harus memberi teladan bagi peserta didiknya, menjadi problem solver dalam setiap sumbatan pengetahuan dan wacana bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang guru, guru pendidik di Indonesia berpikir, berzikir, beramal soleh, serta mengabdi kepada masyarakat. Guru harus memiliki keunggulan tertentu, baik dalam mengajar maupun hubungan dengan peserta didik, dengan komunitas, dengan sekolah, dengan pihak lain, dan dengan orang tua serta komite. Guru harus mempunyai sikap profesionalitas yang tinggi, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dia lebih jauh, guru memperhatikan penampilannya, baik secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, kerohanian, sehingga dapat menjadi motivator bagi peserta didik. Intinya, sebagai seorang guru, sebagai contoh teladan yang bagi peserta didiknya. Bahwa sebagai seorang profesional yang ideal, yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru harus melakukan perubahan diri kepada lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasihat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntut, tegas, dan terhormat. Di samping itu juga, guru harus ikhlas dalam mendidik siswa dan mampu menguasai kompetensi keguruannya, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Bagaimana penerapannya di kelas?
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memandang setiap peserta itu unik. Dengan membawa mereka pada pembelajaran kontekstual, tidak memaksakan kemampuan mereka karena mereka tumbuh sesuai dengan bibit yang dipunyainya. Dengan lahan yang diolah secara berbagai cara agar mereka tumbuh dan berkembang dengan subur sesuai dengan yang ditabur. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, menuju profil pelajar berprofil Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.